Lu tuh Terus dapat terus sebentar dulu. Mana ya tas yang putih ungu gitu? Nggak ada. hah? Nggak ada tas yang putih ungu gitu yang tote bag gede banget isinya tuh apa ya? Minyak wangi apa-apa gitu? Nggak ada. Nggak ada di mana ya? Oh mungkin gue bukan Yuni Syara kali ya. Mungkin gue harus Yuni Syara kali ya. Mana ya tote bag gitu ya? Emang nggak di emang Nggak ada, adanya tas gini. Mana ya, mana ya? Duh, mana Hah? ya? Emang lu belum dikirim? Kenapa? Gue pikir ya, gue akan dapat itu tuh pertama kali, first hand experience gitu. Gue pikir. Ya, lu sadar diri aja, Beb. Lu lihat dong, lini yang gue kirim tuh siapa? Marsha Iya, Timothy, Yuni Syara, Andrea Lee, iya. Sivi Aziza. Lu paham nggak kategorinya? Paham, perempuan ya. Udah punya album, ya. Berkarya. Kalau diklik namanya di Wikipedia tuh jelas. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mana ya? Aduh, mana sih? Ini kali ya, ini kali ya. Ini kali ya. Bukan, bukan. Mana ya? Gak ada. Lu pick me. Kan ntar lu datang kan ke launchingnya. Lagi mikir sih sekarang jadinya. Kalau yang gue kirimin itu yang nggak datang ke launchingnya, Beb. Kalau Oh. datang ke launchingnya nanti dapat kejutannya di acara Oh, launching. dapat dua ya. Ya satu aja dong, namanya orang jualan, satunya lagi beli. Ya udah deh, oke. Ya udah, nggak usah yang punya gue nanti aja. Gue beli aja di sana nggak apa-apa. Iya, kok lu pick me banget deh. Lu mana ya? Apa ya? Nggak ada ya, mana ya? Lu datang kan tanggal 22. Belum tahu ya. Lu atur deh. Gimana nih baiknya ya? Tuh, ada yang bilang gini katanya. Lu ya emang juga semua pada kalau udah kayak gini gue ambekan. Ntar kalau Dave yang gue giniin, hancur lo semua. Nge-DM gue tega banget Mas Iwet. Nggak, emang semua tuh gue salahnya. Do elah. Kurang magnesium nih kayaknya nih. Victim mentality. Kemet. Lu tuh dapat kiriman loh dari Ami. Ami siapa ya? Nih, tunggu, gua mau kasih lihat. Gua udah siapin. Lo pakai daster, Bo, kalau di rumah. Pak, kagak. Gamis. Baju lo panjang. Di ember. Nih, buat Om Iwet. Nih, buat Tante Wati. Dari Shanum sama Saka. Shanum sama Syaka. Oh, yang ulang tahun sama kayak Dian Sastro ulang tahunnya. Iya, Ami sama suaminya Awang kirim kado buat lu. Terus, Aminya kirim kado juga buat gue. Gue bacain ya, ada suratnya. Oh, gue dikasih surat apa enggak? Enggak. Tapi suratnya ada lu. Hah? Ada nama lu. Gue bacain. Oh. Perhatian dulu ke gue, halo. Ada suratnya. Halo. Patino. Oh my god. Ya udah, oke oke. Lanjut. Oh, asik. Ada stikernya Saka Shanum. Gue bacain ya. Boleh, boleh. Hey Om Dev, makasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu untuk datang. Kedatangan Om Dev kayak mimpi buat aku. Terus hadir disebut pas on air makin seneng. Makasih juga untuk semua geng duet yang baik banget mengucapkan doa untuk aku. Semoga semua di sana selalu happy dan sehat ya geng. Tuh untuk geng duet semua ucapannya makasih. Om Dev, Om Iwet semoga sadar kalau siarannya tiap pagi itu kasih banyak cahaya, kasih banyak sudut pandang yang kadang gak kepikiran, bahkan membuat aku dan suami menjadi orang yang lebih tahu arah kemana baiknya kami bersikap dan bertindak. Makasih banyak ya.
keep on fire, the easiest way to keep your spirit high is by spreading your kindness to other. It's you. It's you. Ami Awang Shanum Saka. Lu tau gak kadonya apa? Kadonya apa? Karena dia bilang siaran kita itu memberikan cahaya, dia kasih gue lampu. Lampu. Lampu apa? Lampu buat siaran. Mulai lucu ya. Lampu. Tuh. Jadi lu siap-siap ya. Nanti gue suruh Ethan pasangin. Kulit gue glowing kayak cahaya ilahi. Oh. Lucu ya? Nah. Oh. Iya lampu. Lampu kan? Oh katanya mahal loh, Web. Gue jual lagi. Pengen. Dikasih apa? Pengen. Nanti gue pinjam. Dikasih apa? Apa? Gue dikasih apa? Dikasih ini. Astagfirullahaladzim, Iwet. Ini satu buat lu, satu buat Bawati. Itu apa? Gak tahu, masa buat lu gue buka? Coba bukain. Ini buat Bawati. Kurma ya kayaknya ya. Kenapa gue dikasih kurma, lu dikasih lampu? Mungkin karena lu manis. Dan berserat. Coba lihat mana. Buka ya. Real Real food tuh apa sih, Bo? Real food. Lu gak mau buka sendiri, ada stiker keluarga mereka loh. Itu tulisannya apa sih? Keluarganya mereka, ada Prasetya. Oh, minuman kaleng itu. Bukan. Apa? Kayaknya lu lihat nanti deh, Bo. Kenapa lu Terus geng duet semua tuh ikut nembak sarang burung, sarang oci, sarang naon we. Sama lu juga dikirimin kue lapis tuh ada di Mbawati. Kue lapis apa? Kue lapis tuh bikinnya susah loh, Iwet. Dia Tahu. bikin sendiri loh. Siapa yang bikin? Orang Doni Lim aja sampai nyerah mau jualan kue lapis karena sebulan trial and error kagak kelar-kelar. Oh iya, siapa yang kirim? Lupa. Gak ada kartunya. Lu dikirimin nggak? Dia kirimin buat lo, buat Mbawati, buat gue. Oh, mana coba lihat yang punya lo? Aduh Tuhan Yesus, lu tuh ya. Nih ya, yang kayak gini-gini tuh sebenarnya membuat gue tuh semakin jelek aja nama baik gue ya. Oh ada kartu namanya. Coba lihat. Oh, satu loyang bagi 3 tuh kali atau bagi 4 kali tuh ya. Satu loyang itu 1 juta loh, Iwet. Oh iya. 1 juta. Ya itu mah hancur udah diputar-putar begitu. Ada kartu. Tuhan. Lu bener-bener ya, udah gak jadi. Kenapa? Cuma nanya doang gue. Ada yang bilang kesel tapi nurut ya. Iya. Jadi seperti teman-teman lihat, gue jadi berasa utang klarifikasi nih. Seperti teman-teman lihat ya, kan parfum kolaborasi aku sama Al tuh akan launching tanggal 22. Nah, sebagai usaha untuk mempromosikan, memang kita tuh mengirimkan beberapa PR package ke beberapa teman-teman selebriti, ya. Kan ada yang nanya, kok geng duet nggak dikirimin? Ya, kan kita punya tujuan, kirim ke selebriti itu supaya apa? Supaya mereka bisa cerita ke circle-nya. Dave bikin parfum nih, bantu dukung ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa PR package-nya dikirim ke satu Indonesia, ke semua geng duet, maaf ya. Nanti tanggal 22 kita akan launching, jadi as per tanggal 22, parfum Joie de Vivre itu sudah bisa didapatkan di e-commerce. Dah gitu. Oh. Maaf kalau nggak bisa semuanya dikirimin, ya sayang ya.
Duh, gue tuh ngebayangin Nespresso. Gue tuh ngebayangin gimana jadi Najwa Shihab ya. Komunitas kita belum sampai 500 juta aja tuh begini. Gue kirim PR package aja ke kanan salah, ke kiri salahnya. Lucu deh. Nespresso baik banget ngirimin gue kopi. Ada yang decaf, ada yang biasa. Karena dia bilang di suratnya, biar bisa tetap ngopi di bulan Ramadan. Nih, let's create meaningful coffee moments with Nespresso. From arpeggio extra for extra caffeine at sahur to a smooth decaffeino at night. Oh, Enjoy every sip and cherish together. Share your coffee moment. Dear Iwet. Gitu katanya. iya. Ada yang bilang gini, tuh Kak Iwet udah dapat modal kalau mau bikin usaha Starling. Bener juga. Lu pernah nyobain kopi-kopi Starling itu nggak? Enggak, belum pernah. Lu pernah? Yang gerobaknya merah, yang gerobaknya pink. Bukan gerobak, sepeda. Sepeda di depannya apa? Di depannya ban dong. Iya, maksudnya sepeda mendorong apa? Starling nggak mendorong, David. Starling itu ngegendong, ngeboncengin keranjang. Bukan yang pink, yang kopi 5.000. Itu kopi jago. Itu bukan Starling, David. Oke, nggak jadi. Kalau Starling itu rencengan. Oh, nah, gue cuman mau menghimbau ya. I'm all with jajanan-jajanan itu. Oh, kopi Starling tuh yang ya, oke. Iya, beda. Jadi kalau kopi Starling tuh dia bawa termos. Gitu. Banyak menunya juga isinya nutrisari gitu. Nah, gue tuh cuman mau menghimbau aja ya kepada teman-teman, baik pedagang maupun yang suka ngebeli jajanan Starling itu. Sampahnya dibawa lagi ya. Jangan dibiarkan berserakan di jalan. Ya, ini bukan negara nenek moyang lu berharap mak lu yang bebenah tuh sampah di jalanan. Ya sayang ya, dibawa sendiri, dibuang sendiri di tempatnya ya. Nanti, aku jadi Panasonic Award. Nanti kalau lu udah banjir gara-gara tersumbat sampah, yang menderita kita juga. Ya sayang ya, pinter, ganteng ya. Tuh, gitu teman-teman. Lo kemarin lihat nggak? Ada satu akun Instagram yang menghimbau untuk stop flexing-flexing. Apa nama Instagramnya? Nah, bagus pertanyaan lo. Gue lupa. Oh ya, nggak apa-apa. Apa? Tapi sebenarnya terpicu dari cerita salah seorang kreator yang baru beli rumah. Ya kan? Itu rumah mahal banget loh, Bo. Ya, lu kira-kira aja, Wet, 120M. Ya kan? Terus dia bilang, kayaknya udah waktunya deh untuk konten kreator tuh stop flexing-flexing. Ya. Jadi, tadi tuh sebenarnya gue mancing, arahnya ke sini. Oh, kita sok flexing kado-kado dari geng duet ini tuh kayaknya tuh ini tuh lead in gitu ya. Benar, ya. Ini tuh lead in sebenarnya. Makanya, jangan suuzon dulu guys. Bisa jadi rumah itu dikasih. Bo, gini deh. Orang mana yang ngasih rumah 120M, Bo? Mungkin ngasih pinjem buat dipromosiin. Bo, 120M. Nggak mungkin. 120M lu tuh tahu nggak sih sebanyak apa? Banyak banget. Banyak banget, Bo. Dan lu tahu nggak 120M tuh nyarinya kayak gimana? Kayak gimana tuh, Wet? Bo, nyari 30M sebulan aja tuh udah kayak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala loh. Botak, need I to remind you, kita ngumpulin 1M aja, satu udah stroke, satu udah jantung. Udah kekumpul belum? Coba gue tanya, udah kekumpul belum? Hah? Ya kan? Ngerti nggak lo? Ngerti nggak lo? 30M tuh baru salesnya. Paling revenue-nya berapa? Lah ini 120M, David. Ya, jadi maksudnya apa? Apa nih arahnya? Gimana nih? Arahnya gini, nomor satu. Lo
memberitahukan, gue nggak ngomong flexing deh ya, ntar takutnya salah tangkap. Lu memberitahukan kepada halayak bahwa lu punya rumah baru. Di sisi lain ada orang yang itu tadi berusaha nyari 1 M aja, pala pecah, jantung dibuka. Ya. Atau bahkan jangan gitu deh, bisa makan juga enggak. Sehari 3 kali. Makan sehari cuma 2 kali. Lagi puasa soalnya. Ember. Tapi lu ngerti maksud gue kan, Dev? Ya. Nah, si content creator tuh bilang, nih zaman lagi nggak baik-baik aja. Bo, ya, oh. Gitu. Kemarin itu gue mendengarkan podcast seorang psikolog di Lewis House gitu ya. Bagus deh kata-katanya, dia bilang gini. When things get tough, what usually happen? Crisis rise up, empathy rise down. Bener nggak? Gue melihatnya itu yang terjadi sebetulnya. Mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar kalau dia itu berniat pamer. Tapi kita kan sekarang crisis is up ya. Iya. Empathy itu emang plummeting down. Secara disadari atau tidak, kita mencari hiburan, kita mencari kesenangan hati. Mau ngasih lihat, kalau gue baru punya rumah. Gue mau ngasih lihat, kalau gue dapet terima kiriman kurma. Mau ngasih lihat, gue punya temen namanya Ami, dia kirim kado, dia sayang banget sama gue. Gue mau ngasih lihat kalau gue disayang orang. Empatinya turun. Nggak sadar kalau di luar sana mungkin ada orang yang pengen punya teman tapi nggak punya teman. Dia bisa hati itu, isi deh pamer-pamernya punya teman, tahu-tahu punya teman, tahu-tahu disayang gitu. Iya. Ya. When crisis rise up, empathy. Itu dia. Itu sebetulnya juga bagian dari defense mechanism. Ya. Sambil nanti gue mau bahas soal defense mechanism itu. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya ya. Ingat, aku tuh anaknya mesti dibuletin angkanya. Begitu juga dengan tombol share-nya. Di-share live ini ke teman-temannya semua supaya mungkin ada yang belum join pagi hari ini bisa ikut join dan ngobrol sama kita. Balik lagi. Kenapa lu bilang bahwa ini adalah bagian dari defense mechanism? Kalau gue ya melihatnya, otak sederhana gue, Web. Kayak kemarin gue ngobrol gitu sama Mbak Wati gitu ya. Kita lagi ngomongin satu teman kita yang berkeluh kesah gitu ya. Aduh, Bo, gue udah gak kerja nih. Kan maksudnya kita pekerja panggung ya, Web. Sebagai pekerja panggung kan kita kan freelancer ya. Bo, gue udah gak kerja nih dari Desember. Bo, sama Bo, gue bilang gitu kan. Aduh, gue struggling banget nih bayar cicilan. Aduh, I feel you, gue gitu kan. Terus, tapi on the other side, gue ngelihat dia di sosial media jalan-jalan, nonton konser, gitu. Walaupun nonton konsernya mungkin di pinggir ya, penyanyinya di tengah, dia di pinggir gitu. Tapi kan tetap aja di luar negeri ya. Kan nggak sinkron gitu. Dia katanya nggak punya lagi kesulitan, nggak punya kerja, tapi beli tas baru, beli sepatu baru gitu. Terus gue membahas gitu sama manajer gue, Mbak Wati. Karena biar bagaimanapun ya Mbak, justru saat kita susah, lipstick effect, Web. Kita tuh tetap butuh melakukan sesuatu yang bikin kita seneng. Dan buat gue, nggak semua orang bisa melakukan lipstick effect ya. Bisa beli ini, beli itu yang mungkin receh gitu. Ketika lo nggak bisa menyenangkan hati lo dengan membeli sesuatu, membeli itu kan sebetulnya menyenangkan. Lipstick effect itu kenapa sih, Web? Karena when you spend your money, you get things, dapat validasi, dapat kayak a burst of happiness sesaat kan. Yang dia lakukan apa sih, Web? Ya cari validasi yang murah, yang gampang, sosial media lah. Dan itu kan juga endorfinnya sama. Oke, jadi coping mechanism sebenarnya maksud lo. Oh, nah yang tadi flexing rumah itu coping menurut lo? Menurut aku ya. Tapi 120 M, David. Nah, jenis copingnya aja beda-beda, Web. Buat kita rakyat, coping kita pamer kurma, kita udah dapet endorfin yang cukup. Lah dia udah nggak cukup, Web.
Ngerti. Kayak junkie aja, Wet. Ngerti. Kayak lu Ngerti. pertama kali belajar ngokar, lu Ngerti. ngokar satu cukup. Tapi udah biasa ngokar, lu Ngerti. mesti 20. Paham, paham, Ya nggak sih? paham. Tapi coping mekanisme dia tuh bikin orang lain aur-auran loh. Bikin satu negara aur-auran loh. Yes, empatinya ya. Iya, iya, Menurut aku dia nggak punya maksud loh. iya ya. Dia nggak nyangka, Kak, dia belum. Ini mungkin yang disebut sebagai crystallized intelligence ya, Iwet ya. Iya, I iya. think he has not reached that age di mana dia bisa memahami sebuah tindakan dari 360 derajat. Derajat belum ganti kan? Belum, belum. Masih sama, 360 masih sama. kan? Masih. Dari 360 angle, paham?